Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'a bihi bi'ulumi fid dharaini amin. Sampai halaman 7 ya. Faslun fi shadaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci fi shadaqati dalam nerangake sedekah. Qala dawu sapa Nabi alaihi iku muga tetep ing atase Nabi. As-salatu utawi tambe rahmat ta'zim wassalamu lan selamatan. Ya Ali he Ali. Inna awliya Allah. Setune pira-pira kekasih Allah. Inna awliya Allah setuhune pira-pira kekasih Allah. Iku lam yanalu. Iku lam yanalu ora merkoleh sapa aulia Allah sa'ata rahmatillahi ing kajembarane rahmate Allah waridwanihi lan keridhanane Allah bikasratil ibadati kelawan akole akeh ibadah. Walakin nalu lan tetapi ini merkoleh sapa aulia Allahi ing rahmatillahi bisa khawatin nafsi sebab sifat lumane ati. Wal istihanati lan ngino utawa amre ngino bidunya kelawan perkara dunya. Jadi sesungguhnya para kekasih Allah atau jumlatul aulia ya, mereka itu menjadi seorang wali itu bukan karena apa? Bukan karena mereka banyak ibadah. Bukan karena mereka itu ahli tahajud. Bukan mereka itu ngertu lah dalam hal ibadah. Ya ibadah biasanya kayak seperti biasanya. Ya waktunya tahajud ya tahajud, waktunya sholat ya sholat, waktunya jamaah ya jamaah. Tapi ada yang dititik beratkan dari itu semua, yaitu apa? Yaitu hatinya itu lunak. Ya, hatinya lunak. Dalam artian lunak ini dia itu selalu peka terhadap sosial. Ya, contoh ada orang dolim pada dia selalu apa? Memaafkan. Kok bisa memaafkan? Karena hatinya lunak. Lah orang tidak bisa memaafkan kan karena hatinya apa? Karena hatinya enggak lunak. Meskipun tuh orang itu ahli ibadah, kalau hatinya enggak lunak, gampang marah, maka apa? Dia pasti akan apa? Tidak dicintai oleh orang lain. Tapi kalau dia pemarah, kalau dia hatinya lunak, dia tidak gampang marah. Tentunya apa? Dia bisa memaafkan ketika orang lain itu melakukan kesalahan. Terus lagi ketika ada tetangganya yang tidak bisa makan, ada saudaranya yang tidak bisa makan. Contoh seperti sekarang ya, COVID-19. Ketika orang itu hatinya lunak, ya, maka dia akan apa? Gampang sekali memberikan bantuan baik secara finansial, secara keuangan ataupun barang pokok. Ya.
Kenapa kok sampai dia bisa untuk melakukan sedekah? Karena hatinya terpanggil, ya, panggilan sosial, bahwa dia harus membantu tetangganya, dia harus membantu temannya, dia harus membantu saudara-saudaranya yang terkena musibah. Ya. Ini yang gampang sekali orang itu menjadi wali. Dalam artian wali itu apa? Orang yang dikasih derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak nunggu orang itu ahli ibadah ketika ada musibah kayak gini. Nggak perlu orang itu jadi kiai. Ya, namanya ada musibah, yang perlu pertama kali itu apa? Pertolongan. Ya. Masa ada orang kecelakaan kamu kasih dalil? Ya, yang sabar ya, kecelakaan ya. Ya, Allah itu maha senang sama orang yang penyabar. Masa orang jatuh kamu kasih apa? Dalil. Ya nggak sesuai. Orang jatuh ya perlunya ditolong. Entah itu yang nolong anak kecil, atau orang dewasa, atau orang nggak punya pekerjaan, atau orang kaya, entah kiai, entah siapapun. Yang perlu ditolong, yang perlu apa? Langkah pertama adalah nolong. Ya, terlepas status sosialnya itu sebagai apa. Ya. Ya kayak sekarang ini. Sekarang ini yang diperlukan apa? Bantuan. Makanya yang menjadi hero atau dia yang menjadi pahlawan itu adalah orang yang berani maju ke depan untuk memberikan apa? Langkah preventif, yaitu memberikan bantuan. Terlebih pada tenaga medis. Ya, sekarang nggak langsung dia kontrak. Saya berani mentasarufkan diri saya untuk memberikan untuk maju memberikan pelayanan pada saudara-saudara saya yang terkena penyakit. Entah dampaknya bagaimana, dia sudah berani apa? Andil. Dia sudah berani kontrak untuk melakukan apa? Penyelamatan. Meskipun itu risikonya besar. Ya. Makanya kita masih beruntung tidak terkena dampak, ya jangan sampai kita sampai terkena. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ketika dilakukan dengan ikhlas, maka apa? Derajatnya gampang sekali untuk naik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada bedanya kamu sedekah ke orang lain, entah itu pencitraan, entah itu biar dilihat orang, entah itu karena Allah, nggak ada yang tahu. Ya, yang tahu ya nanti setelahnya itu bagaimana, apakah masih tetap sedekah atau tidak, apakah masih tetap memberikan bantuan atau tidak, itu apa? Tergantung dari nanti setelahnya. Tapi pada waktu memberikan bantuan, pada waktu memberikan sedekah, apa itu karena Allah atau bukan, itu bukan urusan kita. Ya, urusan kita adalah urusan manusia. Oh, dia memberikan bantuan, ya sudah kita terima. Oh ya sudah kita nilai bagus. Nggak perlu kita menilai, oh itu bantuan karena apa? Pencitraan. Oh biar dinilai orang itu bagus, biar dinilai dia itu ahli sedekah. Nggak perlu. Sama kayak kita melihat orang jamaah di masjid. Oh biar dia itu dikatakan sebagai orang ahli jamaah. Oh biar dia itu dikatakan sebagai orang yang ahli ilmu bagi orang yang senang ngaji ataupun mengaji. Nggak perlu. Selama di mata kita bagus, ya kita nilai bagus. Selama di mata kita nilai jelek, ya kita nilai jelek sesuai dengan apa yang dilakukan di mata kita, sesuai dengan hukum manusia. Ya. Terus yang kedua, yaitu wal istihana bid dunya. Ya. Orang yang salah satu tanda walinya Allah, yaitu dia akan memandang remeh dari urusan dunia. Entah uang, entah barang, entah kendaraan, entah apapun, ya, dia akan apa? Hatinya tidak tergantung dan juga tidak melulu memikirkan apa yang dimilikinya. Ya, berat memang, sangat berat sekali. Contoh aja lah, kita senang dengan HP, ya, kita senang dengan kendaraan, maka akan kita jaga. Ya kita jaga, memang perlu dijaga. Terus andaikan rusak,
Bagaimana? Ya kita servis. Karena dia perlu diservis, karena memang kita butuh. Dalam artian ketergantungan hati kita, merasa berat, merasa sayang dengan benda itu, maka menjadikan kita menjadi orang yang hubbud dunya. Naudzubillah min dzalik, yaitu orang yang suka dengan dunia. Ya. Ya, ini memang berat. Makanya orang wirai, orang yang tasawuf, nggak harus orang itu apa? Di hutan, di gua, menyendiri, nggak harus seperti itu. Orang tasawuf itu apa? Nggak boleh dia punya kemewahan. Ya boleh. Asal hatinya tidak ikut tergantung dengan kemewahan itu sendiri. Nah, makanya ketika orang yang ahli sufi ya, dipinjem barangnya, ya boleh-boleh saja. Tapi yang minjem itu nggak tahu malu. Atau mungkin ada orang pinjam itu cuma ngetes. Tak tes ya apa kira-kira tak sile oleh tak. Nah, banyak toh orang-orang kiai-kiai kita itu orang apa? Ahli sufi. Bahkan barangnya mewah-mewah, tapi hatinya tidak tergantung. Waktunya hilang, ya wis hilang. Engko tuku neh. Nah, seperti itu. Nah, itu apa? Menunjukkan bahwa hatinya tidak tergantung dengan harta dunia. Menganggap bahwa semua itu adalah pemberian Allah dan itu semua adalah remeh harganya. Ya. Yang mahal itu apa? Rahmatnya Allah. Ya. Yang mahal itu rahmatnya Allah. Makanya inna auliya Allahi la yanalu sa'ata rahmatillahi biridwani waridwani bikasratil ibadah. Ya. Percuma kita jadi ahli ibadah, tapi hati kita masih apa? Masih keras, hati kita tidak bisa melunak, dan juga kita masih hubbud dunia, ya, senang terhadap dunia. Naudzubillah min dzalik. Kita perlu dunia, apapun itu. Tapi jangan sampai kita apa? Senang dengan dunia. Ya. Kita perlu dunia, tapi jangan sampai kita senang dengan dunia. Itu kaidahnya. Teruskan ya Ali he Ali. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun min rahmati, ba'idun min adabi. As-sakhiyu utawi lumo. Loman utawa lumo iku qaribun parek minallahi saking Allah, qaribun tur parek min rahmati saking rahmati Allah. Ba'idun tur adoh min adabi saking sesane Allah. Wal bakhilu tawi medit iku ba'idun adoh minallahi saking Allah. Ba'idun tur adoh min rahmati saking rahmati Allah. Qaribun tur parek min adabi saking siksane Allah. Jadi orang yang ahli sodako, orang yang loman, ya. Jadi orang loman itu enggak harus uang ya. Orang loman itu ya orang yang gampang gemar sodako. Ya kalau enggak punya uang ya sodako dengan apa? Tenaga. Kalau enggak punya tenaga ya sodako dengan ilmu. Ya. Kalau enggak punya ilmu ya sodako dengan apa? Senyum. Ya. Tabassumuka li akhika sodakotun. Ya, senyummu terhadap saudaramu adalah sodako. Ya, makanya kita tuntut dari yang paling tinggi. Ya, bahkan apa yang kamu senangi, sodakokanlah. Ya, sedekahkanlah. Itu akan menjadi nilai yang plus buat apa? Di mata Allah. Namun terkadang kita apa? Sering melakukan sedekah itu sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ya. Contoh baju yang sudah tidak terpakai. Ini kita apa? Sering kasihkan pada orang lain. Ya. Padahal apa? Ya pantas sih pantas. Ya, bagus masih bagus. Tapi andai kan kita sedekah pada apa? Pada sesuatu yang baru, ya, yang menurut kita baru dan kita juga senang memakainya, tentu orang lain lebih senang. Tentu orang lain lebih
senang. Jangan pakaian yang bolong, sudah nggak layak pakai, kasihkan orang. Ya boleh-boleh saja. Cuma nilainya kan juga apa? Nggak seberapa. Di mata Allah pun juga nggak seberapa. Tapi andaikan kita memiliki hal yang baru, sesuatu yang baru, coba dikasihkan ke orang lain. Kita senang beli pakaian yang baru atau mendapatkan pakaian yang baru, coba dikasihkan ke orang lain. Kira-kira senang nggak? Bahkan lebih senang dari kesenangan kita. Kenapa? Karena kita bisa membeli dengan sesuatu yang baru itu dengan uang kita, sedangkan dia tidak bisa membeli pakaian baru dengan uang dia. Tentu nilainya jauh lebih besar daripada kita memberikan yang ya layak dipakai tapi apa? Tapi tidak baru. Kamu bisa beli HP, ya, HP yang lama kamu kasihkan teman kamu atau saudara kamu. Coba kamu beli yang baru, kamu kasihkan saudara kamu atau teman kamu. Ya apa kira-kira? Wow, senangnya setengah mati. Oh, terima kasih ya, terima kasih. Bilang apa? Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Dan kelemahan orang yang sodako itu apa? Ngundat. Tahu ngundat? Ngundat itu apa? Diingat-ingat. Ya. Biyen tak mei HP, saiki gak eling. Nah, seperti itu. Biyen tak mei panganan, saiki gak eling. Berarti kurang ikhlas. Ya. Atau kalau nggak gitu disakiti orang yang dikasihnya. Ya. Orang yang dikasih tidak boleh apa? Disakiti. Itu akan menjadikan apa? Sedekah kita akan luntur pahalanya. Dalam Al-Qur'an apa ayatnya? Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Daripada ngasihkan barang yang nantinya kamu menyakiti hatinya orang yang kamu kasih, mending kamu apa? Enggak usah ngasih barang tapi apa? Mending ngasih wejangan, mending ngasih apa? Senyuman yang enggak seberapa bernilai di mata orang tapi apa? Bernilai di mata Allah. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Jadi orang yang luman, dermawan itu apa? Dekat kepada Allah, dekat kepada rahmatnya Allah, dan jauh dari siksanya Allah. Ya, luman. Kalau bisa jadi orang luman. Kalau nggak bisa uang ya tenaga. Ya. Kalau nggak bisa tenaga ya ilmu atau nasihat. Ada temannya yang sholatnya salah, dikasih tahu. Ada temannya yang wudhunya salah, dikasih tahu. Ada temannya yang nggak pernah ngaji, dikasih tahu. Ya. Wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min rahmatihi, qaribun min adabi. Ya. Orang yang kikir atau medit, ya, sing citoke ceglong, cara wong Jawa, itu apa? Jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, dan dekat dengan adabnya Allah. Terus ya Ali raaitu weruh ningali sapa ingsun maktuban ing tulisan ala babil jannati ing atase lawangi swarga anti utawi sira iku muharramatun den haramake ala kulli bakhilin ing atase saben-saben wong kang medhit waaken lan wong kang nglarakake wong tuwa wa namamin lan wong kang adu-adu. Ya, kita teruskan besok. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat rahmatnya Allah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari adabnya Allah. Allahumma amin. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.